permasalahan awal tadi tentang perselingkuhan, kadang ketika orang ada masalah, ngomongnya bukan sama pasangan loh. Oke. Ngomongnya sama orang lain. Orang lain. Jadi hati-hati, curhat lawan jenis pemicu terbesar dalam perselingkuhan. Oke. Gitu. Nah, Curhat lawan ya. jenis. Nah, jadi Ingat teman-teman. hati-hati. Begitu sudah ada masalah dengan pasangan, nggak ngobrol sama pasangan, ngobrol sama orang lain yang lawan jenis, hati-hati. Kok dia bisa lebih nyaman? Kok dia padahal dia palsu, hanya modus aja gitu. Ada dari Kak Rere, Mas gimana merilis emosi yang udah terilis tapi masih datang lagi. Mungkin ini kita bahasnya masih seputar rumah tangga aja Mas, gimana? Mungkin ada masalah A, sudah kita rilis tapi datang lagi, itu gimana Mas? Ya, karena memang perasaan yang dirilis itu bukan berarti tidak akan datang lagi. Anda merilis marah, bukan berarti selama hidup Anda nggak akan ada marah, enggak. Oke. Gitu, karena terciptanya itu kan lapisan emosi yang numpuk, bahkan dari kecil. Gitu loh. Jadi kalau muncul ya dirilis lagi gitu loh. Jadi antara munculnya dengan rilisnya lah harus lebih banyak rilisnya. Gitu loh. Saya juga merilis. Misalkan nih saya merilis jengkel gitu ya. Belum tentu setelah ini nggak akan ada peristiwa jengkel. Belum tentu. Masih ada. Begitu ada apa? Ya sudah rilis lagi. Yang penting apa? Rasa jengkel itu sementara gitu loh. Dia hanya butuh diterima. Kebayang nggak rasa jengkel itu ada terus-terusan, ya kan? Menarik peristiwa menjengkelkan lagi, bikin emosi lagi, berantakan semuanya, dan ganggu ke tataran rezeki gitu loh. Kan jadi fatal. Jadi kalau muncul, ya dirilis lagi. Muncul lagi, rilis lagi gitu loh. Nah, kalau terlalu sering muncul, coba cek cara rilisnya. Yang pertama. Yang kedua, cobalah cari sumber pemicunya gitu. Misalkan nih sering jengkel sama pasangan gitu ya. Nah, bisa jadi ada rasa jengkel yang belum dirilis. Tapi kita juga perlu melihat suami yang sering menjengkelkan ini, adakah dari sisi dia luka yang belum sembuh gitu loh. Nah, itu yang juga kita perlu kontribusi sehingga sama-sama, karena kalau sudah rumah tangga ya kalau sama-sama memperbaiki itu jauh lebih efektif, lebih cepat dibandingkan ya sendiri gitu. Jadi coba cek pemicunya apa gitu. Kalau pemicunya bisa dikurangi atau dihilangkan, ya walaupun muncul frekuensinya tidak akan sering lagi. Tapi kalau masih sering, yang penting jumlah merilisnya lebih banyak dibandingkan jumlah munculnya gitu. Oke, gitu ya dari Kak Rere tadi. Nah ini ada yang komen, Mas suamiku orangnya nggak romantis sama sekali, kalau tidur langsung ngorok. Aduh, Mas Bimo begitu juga nggak, Mas? Atau ada obrol-obrolan sebelum tidur untuk menambah romantisme? Romantis itu kan juga nggak harus sebelum tidur ya. Bangun tidur juga bisa kok. Gitu. Pas makan juga bisa kok gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya gini, orang tuh terlalu mudah memberikan label negatif ke pasangan tanpa perlu melihat diri dulu. Jangan-jangan saya ini bukan partner yang oke juga untuk diajak romantis gitu loh. Contoh nih. Yang paling nyata ya, kadang ketika diajak bercanda gampang tersinggung. Karena ada luka masa kecil, pas maksudnya semuanya bercanda, tersinggung, ngambek. Lalu diem berhari-hari. Habis itu nyaman lagi. Tersinggung, ngambek lagi, diem lagi. Gimana pasanganmu romantis? Oke. Gitu loh. Dan romantis itu juga ada yang tanpa perlu biaya, ada yang butuh biaya juga gitu loh. Jadi ayo bertumbuh supaya rasa-rasa kekurangan ini dirilis. Anda ini sekeluarga ini juga berkelimpahan secara materi. Gitu loh. Dulu saya sebagai seorang suami, saya minder. Saya memang jujur di awal-awal merasa tidak bisa romantis karena waktu itu kesadaran saya masih belum nyampe bahwa saya merasa romantis itu butuh biaya gitu loh. Kalau enggak itu kayaknya saya membeliin cuman es teh atau apa itu, padahal romantis itu tidak selalu begitu ya. Contoh nih kami membangun kebiasaan, contoh bangun tidur siapa yang bangun duluan nyamperin, artinya meluk duluan gitu, bangun tidur saling pelukan dulu, itu sudah romantis, tidak perlu biaya gitu. Nah kadang gitu, misalkan hanya melihat dari sisi suami pas mau tidur langsung tidur ngorok gitu, tapi pas bangun coba
ketika suami Anda bangun, misalnya yang biasanya yang kebanyakan seringnya istri. Pas suami bangun, Anda ngapain gitu loh. Sudah hilangkah di mana? Sudah menyibukkan dirikah? Begitu suami Anda tahu Anda bangun, Anda ngapain gitu loh. Ya, sibuk-sibuk masak atau apa. Nggak bisakah menyisihkan waktu 2 menit untuk peluk, udah bangun, ya dipeluk dulu. Habis itu, mau kopi atau teh, gitu, atau susu misal gitu ya. Ya sudah, coba bangun kebiasaan rutin aja, yang gratisan ya, itu adalah bangun tidur peluk. Gitu loh. Bangun tidur peluk. Nanti beda kok gitu. Jadi walaupun suami awalnya nggak romantis, nanti bisa. Karena gini, orang yang nggak romantis, bisa jadi dia tidak punya database romantisme. Oh, gitu. Tadi kita bilang ya, yang penuh luka pun karena korban. Yang tidak romantis juga korban. Bisa jadi orang tuanya nggak pernah romantis. Gitu loh. Jadi misalkan pas mau romantis atau apa, kayak tabu atau kayak memang nggak pernah ngelihat. Jadi hubungan rumah tangga itu formal itu. Zaman-zaman dulu gitu ya. Nggak pernah saling sayang, nggak pernah apa gitu loh. Jadi nggak romantis gitu, nggak ada database romantis. Maka saya sering bilang gini, bapak-bapak, ibu-ibu, hubungan Anda dengan pasangan itu investasi terbaik buat anak. Gitu. Jadi kalau saya misalkan peluk istri saya, ya anak-anak lihat gitu loh. Ya peluknya aja, setelah peluk mereka nggak lihat gitu loh. Jadi Anda tetap perlu yang belum terlanjur, romantislah walaupun di depan anak. Ya, sekedar peluk, sekedar cium pipi, itu enggak apa-apa gitu loh. Sekedar romantis misalkan makan, dilap pakai tisu, itu kan udah so sweet banget kan gitu loh. Artinya ada kepedulian bersama. Nah, kadang suami yang enggak romantis, dia tuh nggak pernah ngeliatin begituan gitu loh. Mungkin dulunya rumah tangga itu bapak ibu dulunya begitu kok, ya rumah tangga tuh begini, taunya begini gitu ya. Maka romantisme tuh perlu dibangun. Kalau suami Anda kaku, kayak kanebo kering ya, ya mulailah dari diri Anda. Maka kadang kalau ego tuh gini loh, selalu harus orang lain dulu gitu loh. Kenapa nggak mau mendahului sih? Kalau memang pasangan Anda bukan tipe romantis, kaku banget, coba Anda dulu dong yang mulai romantis. Kan nggak tabu. Anda yang peluk dulu memang rugi. Gengsi dong, Mas. Nah itu gengsi karena apa? Ego. Makanya kesimpulan rumah tangga itu kalau udah sama-sama ego udahlah gitu. Jangan bermimpi kebahagiaan kalau masih saling ego gitu. Karena kan kadang cewek bilangnya, masa cewek mulai duluan gitu. Biasa, istri saya bangun tidur itu langsung meluk tuh biasa. Udah bangun langsung dipeluk gitu. Itu biasa, nggak harus yang mosok aku dulu yang minta peluk. Emang haram atau dosa gitu. Bilangnya sumuk ya, kalau sumuk berarti kurang menyejukkan gitu. Makanya getaran penuh cintanya nanti kayak hujan badai itu nggak berasa gitu. Nggak ada sumuk, tapi adanya kehangatan gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Pada. Kalau suami nonton video biru dan judi online, apa pemicunya dan solusinya gimana, Mas? Ya banyak pemicu ya. Kalau itu saya harus ketemu langsung ya, maksudnya untuk mengetahui itu. Karena termasuk nonton film itu kan adalah kebiasaan ya. Okay. Tapi di tataran energi ada sih. Nanti kalau di Repent Advance itu ada kalau teman-teman berlatih. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada 7 kelenjar dari dasar sampai atas. Saya sudah coba, itu dahsyat luar biasa. Ada beberapa problem yang terselesaikan secara otomatis dan aku juga di 3 hari ini kayak ngerasa fit banget gitu loh. Ngerasa fit, ngerasa oke, ngerasa fresh. Kayak kemarin temennya datang. Kita makan kambing ya. Jadi 4 porsi. Sebelum ini cerita dulu ya. Makan kambing itu 4 porsi. Ada kronyos gitu ya, ada sate kelata, ada tengkleng, ada tongseng, ada nasi. Berarti 5 piring lah sama nasi. Itu 1 orang. Kami bertiga itu. Oke, 1 orang. 1 orang itu ya kan saya dari pagi belum makan kan. Saya paling makan sehari cuma sekali gitu. Nah, habis itu teman saya pas pulang itu udah pada pegang kepala. Ini yang tadi aja jam 12 baru kebangun gitu. Dan sampai ini pingsan apa gimana gitu. Nah, karena di dalam tubuh itu ada kelenjar, itu ngaruhnya itu sampai ke kesehatan, sampai ke buat yang ada masalah di seksual, di film biru, di ketergantungan, kecanduan, kemudian atau mungkin lemah, letih, lesu di bagian itu dan sebagainya, itu energinya tersumbat di kelenjar yang paling dasar.
energinya, ada sumbatan energi di situ. Dan biasanya itu ganggu juga ke ranah kerezekian. Jadi dia hanya berpikir untuk bertahan hidup, untuk selamat dari jatuh tempo, bukan untuk kekelimpahan yang lebih besar. Jadi di kelenjar bawah itu kalau energinya tersumbat, dia tidak bisa naik ke atas beresin kelenjar, karena ada 7 ya. Nah itu bisa dengan teknik penapasan, bisa dengan teknik meditasi bisa, supaya si kelenjar ini dia teraliri energi. Jadi di dalam tulang belakang ini kan ada perpanjangan otak ya. Nah, tulang belakang ini perpanjangan otak. Di setiap hari itu ada cairan, saya kurang hafal namanya karena bahasanya bahasa biologis. Cairan itu tuh melumasi setiap hari itu dari dasar ke atas, balik ke dasar lagi itu sehari 2 kali. Butuh 12 jam. Nah, dengan teknik nanti di Repent Advance itu saya akan ajarkan bagaimana tuh bisa cepat dan bisa berkali-kali. Nah, itu bisa menyelesaikan masalah-masalah energi yang tersumbat di dasar, yang mengakibatkan bisa ada permasalahan di tataran seksual, entah lemah, entah terlalu, maksudnya terlalu tuh hyper dan akhirnya kececer di mana-mana, atau mungkin kecanduan dan lain sebagainya, termasuk masalah rezeki bertahan hidup. Kalau kelenjar itu energinya nggak sumbat, nanti naik lagi sampai ke yang atas. Nah, yang di atas ini hubungannya dengan kesaktian, dalam artian hubungan spiritual ke atas, sinyal-sinyal semesta, mancarin sinyal, dan lain sebagainya. Itu kalau ini seimbang, maka kehidupan itu di berbagai aspek juga seimbang. Nah, tubuh ini itu ada medan elektromagnetik di sekitar tubuh ini. Nah, tubuh itu sebenarnya juga ada kutubnya. Kutub utara, kutub selatan ada juga kutub. Nah, kalau energi yang tersumbat di dasar tadi, ini saya penjelasannya by energi dulu ya. Kalau tersumbat di dasar, berarti tidak ada 2 kutub di tubuh ini. Pernah nggak mainan magnet, habis itu diatur kertas di atasnya, lalu ditaburi besi gitu. Dia kan membentuk cabang-cabang bulat. Nah, di dalam tubuh itu gitu. Ketika utara dan selatannya kuat, ini medan elektromagnetiknya kuat, maka orangnya kelihatan berenergi, kelihatan berwibawa, kelihatan power gitu ya. Nah, orang yang ada masalah di dasar, biasanya layu, lesu, menua lebih cepat gitu. Nah, nanti ada kelenjar juga yang bisa membuat orang itu awet muda dan sistem imunnya kuat. Gitu. Bahkan case-case kayak ada cedera tulang punggung, saraf kejepit, sampai cancer, sampai orang air liur yang tidak keluar itu bisa sembuh karena ada di masing-masing kelenjar ini kena energi semua, nggak tersumbat. Gitu. Jadi itu kalau dari tataran energi, dia ada sumbatan di bagian kelenjar yang paling bawah, kelenjar dasar, sehingga ada masalah-masalah di sekitar yang tadi, film biru, dan kerezekiannya lebih cenderung ke judul. Kalau energi bawahnya dibersihkan, itu akan beres dengan sendirinya. Gitu. Ngomongin tadi melihat suami mungkin yang setelah menikah sering nonton film biru, terus juga sering nonton judi online, itu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya Mas ya, sewaktu akan menikahi dia gitu. Nah, Mei mau ngomongin sedikit tentang ekspektasi yang mungkin setelah menikah itu cenderung nggak realistis malahan ya. Karena sebelum menikah, wah bisa nih, kita kan, gitu bisa gitu kan. Banyak orang pakai topeng sebelum menikah. Iya. Nah, itu dia apa yang mau bertanya? Apakah kita harus merubah ekspektasi kita jika pasangan kita itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan? Oke, sebenarnya yang perlu diubah itu diri ya, bukan ekspektasi. Oh, lagi-lagi diri ya? Iya, lagi-lagi diri. Karena ekspektasi berlebih itu sebenarnya karena diri belum layak gitu loh. Kalau diri layak menerima pasangan yang begitu, Anda akan dapat. Gitu. Maka berpasangan itu kan, menikah itu kan bukan mendapatkan keuntungan toh. Gitu. Artinya mampu menerima mulai dari kekurangan hingga kelebihan. Nah, itu harus diterima semua. Nggak bisa kita hidup hanya menerima siang toh. Aku nggak mau malam, aku mau siang aja. Aku hanya mau musim hujan rintik-rintik biar ingat mantan terus gitu. Aku nggak mau kemarau, nggak bisa. Dengan pasangan pun juga sama. Jadi problem rumah tangga sering terjadi, atau masalah lah, saya sering ngomong ya di podcast-podcast sebelumnya kan juga, masalah terjadi karena apa? Ketidakmampuan menerima kenyataan. Gitu. Nah, ketika ada kekurangan dari pasangan, kadang rata-rata itu apa? Nggak bisa nerima. Itu yang menjadi pemicu konflik. Nggak bisa nerima. Nah, ada luka,
nggak sembuh, nyarinya di luar. Padahal yang di luar ada nggak yang perfect? Nggak ada. Pasti ada kekurangan di sisi lain kan? Oke, si A misalkan nih dengan pasangan, ya kan, habis itu ada kekurangan, nggak disembuhkan, nggak diterima, dia nyari si B. Si B ada kekurangan di bidang ini, ketemu si C bisa ngelengkapin. Akhirnya deket sama si C itu kan. Si C ketemu kekurangan yang ada di D. Anda mau koleksi berapa? Kalau bisa semua, kenapa harus satu? Iya, semua kenapa harus satu ya? Ini quote-nya keren. Itu, jadi terimalah gitu loh, terimalah. Gitu. Terimalah apa ya seutuhnya pasangan Anda. Yin dan yang-nya harus ada terima. Positif, negatifnya harus ada terima. Nggak bisa nerima, ya permasalahan akan ada terus. Gitu. Terima, lalu layakkan diri. Contoh, pasangan kurang perhatian. Coba deh Anda perbaiki diri supaya Anda bisa menarik dia untuk semakin perhatian. Jangan disalahin, jangan lain sebagainya gitu ya. Tapi lebih ke pertumbuhan bersama, komunikasi. Nah, kadang itu termasuk ya pintu permasalahan awal tadi tentang perselingkuhan. Kadang ketika orang ada masalah, ngomongnya bukan sama pasangan loh. Ngomongnya sama orang lain. Jadi hati-hati. Curhat lawan jenis pemicu terbesar dalam perselingkuhan. Gitu. Curhat lawan jenis. Jadi ingat teman-teman, hati-hati. Begitu sudah ada masalah dengan pasangan, nggak ngobrol sama pasangan, ngobrol sama orang lain yang lawan jenis, hati-hati. Kok dia bisa lebih nyaman? Kok dia padahal dia palsu, hanya modus aja gitu. Gitu, hati-hati.